الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada anak-anaknya, beliau memberikan pelajaran, nasihat, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Luqman 31-13. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Hadirin, itu hanya ada bagi hamba pilihan. Tidak semua orang yang punya. Kadang badan sehat, tapi waktu luang tidak ada untuk ibadah. Umur panjang, badan sehat, kadang tidak istiqomah. Dan itu ada pada kita, kita syukuri. Agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin, ini atau kini waktu Jumat agak capek atau waktu zuhur. Nah, kalau yang biasa lalai, yang lambe-lambe, baleha-leha, ya ketinggalan. Waktu sekarang 8, 2 lewat 8 menit. Di dalam ibadah itu bersegera, bukan berlalai-lalai, bukan berlambe-lambe. Jadi ibadah itu adalah kalau sudah masuk waktunya segerakan agar ibadah kita itu lebih afdol. Nah, kemudian kalau lah masuk Mas Haji ambil saf terdepan. Adab Jumat kayak gitu. Itu gunanya ilmu. Khairu sufufir rijal awwaluha. Kata Rasul, sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan. Kalau lah penuh di muka baru kedua, ketiga dan seterusnya. Datang lagi capek duduk di belakang lo. Itu tidak baik dalam pelaksanaan ibadah. Wah, lagi datang juga tetapi tak baik. Jadi agar nilai ibadah kita itu berkualitas di sisi Allah, ikuti aturan Allah, ikuti sunnah Rasul. Itu caranya. Tidak ada lain daripada itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran
Allah memberikan informasi kepada kita, gambaran terhadap anak. Anak ini selalu dibicarakan. Bado, awak pun sebagai anak. Dari dari orang gaya awak. Dari orang tua awak. Bisa saja orang tua kita telah dahulu menghadap ke Allah atau masih hidup bersama kita. Yang jelas awak sebagai anak dari orang tua. Allah membicarakan tentang karakter anak di dalam Al-Quran. Di anak di situ bukan hanya untuk anak-anak kecil, enggak. Seluruh manusia pada hakikatnya. Karena seluruh manusia itu adalah anak dari orang tuanya. Gambaran Allah di dalam Al-Quran yang pertama sekali adalah anak itu sebagai penenang hati orang tua. Abah supaya orang gaya awak senang, atau awak sebagai orang tua itu senang, nyaman, bahagia, tentram dengan anak, ini adalah tidak semudah membalik telapak tangan hadirin. Butuh proses. Butuh proses. Dulu sebelum kita punya anak, selalu kita mohon ke Allah. Kadang udah lama tidak punya anak, baru kaniak kanin. Pengin tuh, pengin anak. Ayang suruh orang minum, nan pai namani, bau rui, segala macamnya, asuh anak orang. Pengin apa tuh? Pengin punya turunan, punya anak. Sekarang sudah dianugerahkan, dititipkan anak cucu generasi oleh Allah. Hati-hati. Itu adalah amanah. Anak adalah amanah. Kita, anak adalah amanah dari Allah. Menyia-nyiakan amanah, dosa besar. Dosa besar jelas neraka. Iza dotil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu. Saat kehancuran pasti tiba. Setidaknya dalam rumah tangga. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran Allah sampaikan surah Al-Furqan. Ayat yang ke-74, surah ke-25. Ini tolong diamalkan terus, itu doa bahagian. Kita udah hafal itu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, anak turunan kami, atau anak-anak cucu-cucu kami, sebagai penenang, tentram, nyaman, senang kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, keluarga. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin. Kalau ada nanti di akhirat seorang perempuan masuk neraka, itu suami dibawa dulu. Karena suaminya ada yang tidak beres itu. Dalam mendidik, dalam membina, dalam mengarahkan istrinya. Kalau ada anak nanti masuk neraka, itu orang tuanya. Makanya laki-laki itu adalah pemimpin, penguasa tunggal dalam rumah tangga. Maka kalau ingin anak awak anak soleh, turunan-turunan awak itu soleh dan soleha, maka selalu amalkan doa ini. Al-Quran, surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Dan kita ada sebagian dafal. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin, untuk mewujudkan anak yang soleh itu, anak yang soleh leha, anak yang tentram hati awak, itu butuh proses. Tidak cukup dengan kun fayakun itu. Butuh proses. Ba'a prosesnya, lihat dalam Al-Quran surah Luqman, surat 31, ayat 13 sampai 9 balik. Itu seranca-rancanya Allah gambarkan di situ tuh. Satu, kawal akidahnya, tauhidnya. Jadi kalau lagi hendak diazan dan niqamahkan, agih namoh yang elok, diakikahkan, pendidikan yang bagus, pendidikan agama, bukan duniawi saja. Karena gunanya anak hebat, olimpiade, juara ini, juara itu, sekolahnya favorit, hebatlah anak itu, kalau nanti sansaro di akhiratnya. Tidak ada artinya hidup itu. Kehidupan yang panjang, akhirat, kita cari hanya di kehidupan yang singkat ini, dunia. Tidak ada lain daripada itu.
Kapan itu? Semasa hidup. Jadi sewaktu duit ko jangan dibuang-buang, jangan dimubadir. Jadi kawal akidahnya, ajari dia bersyukur ke Allah, ayat di ke-14-nya, dan berbakti ke orang tua. Itu tanggung jawab orang tua. Al-Quran, surah Luqman, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 14 bahwa ajari dia bersyukur ke Allah dan berbakti. Siapa yang kamu ajaran tu? Orang tua. Ayah jomande. Di rumah. Jadi proses pendidikan rumah tangga itu menentukan. Nanti anak keluar. Nah, sekarang kau ada dibantu oleh Pemko awak. Dibantu. Ada smart surau. Lah ditolong. Dulu anak malih ke rumah saji, solat, payah benar. Babusa-busa mulai awak nyuruh ke surau, ndak surau itu. Akhirnya lah ditolong dengan absen. Hati-hati itu. Jangan sampai kita lengah. Tapi kinilah mulai lo kendor beliau. Kadang absen ko nyo titip juga kakeknya. Kadang kayahnya. Pak Ustad, tolong absen anak ambo cie. Nyo kurang sehat. Banyak alasan lah. Nyo ndak datang doh. Ndak boleh itu. Didik. Bawa dia. Kalau ingin sukses 3 rumah. Maksimalkan. Anak awak tuh. Karena nanti anakku tanggung jawabnya bukan dunia saja hadirin. Dunia akhirat. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. 3 rumah kau jangan sampai tinggal kau. Rumah ibadah. Dididik, diajari. Adab-adab di masjid. Sampai di masjid tu dangah khutbah. Duduk elok-elok. Dangah ceramah. Dangah kajian. Ndak balari. Ndak ribui. Masjid itu kan asal kata dari sajadah. Artinya kan sujud. Masjid isi makan. Dalam ilmu bahasa Arab itu tampik sujud. Ini tampik sujud. Beribadah. Makanya tidak boleh jual beli dalam masjid. Ada adab-adab dalam masjid itu. Awak sampaikan anak awak. Jadi sebenarnya ditolong awak tuh. Anak itu kan bukan anak Pemko, anak awak. Orang gaik, kakek, nenek, ayah jemande. Pemko itu menolong awak dengan program-program. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ingin anak awak tentram, nyaman, tenang, bahagia awak dengan anak itu dunia akhirat harus ada usaha. Kalau tidak ada usaha, tidak. Tonggak rumah saji, ketiga tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam khatib, kalau tidak waraja, tidak berguru, tidak belajar, tidak akan muah pandai. Belajar. Makanya usia sekolah itu sekolah. Kasihan awak anak-anak yang di jalan-jalan, usia sekolah minta-minta, mana ayahnya, mana ibunya. Itu kan sangat sedih sekali itu. Yang kedua, anak itu sebagai perhiasan, gambaran Allah di dalam Al-Quran. Anak sebagai perhiasan. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, ayat yang ke-46. Bahwa Allah menyampaikan al-malu wal banun zinatul hayat dunia. Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak, ingat, haratus yang malam awak dia mencari, pagi-pagi pulang malam, kadang-kadang berminggu-minggu tidak pulang bagai itu. Ada anak awak pergi karajo tu, anak lun jago tu. Awak pulang karajo anak lalalo. Dek begitu bana mencari duit harato. Ingat, itu adalah perhiasan. Anak adalah perhiasan. Kalau ndak hati-hati kita mempergunakan, memanfaatkan harta itu, anak itu, maka sangat bahaya. Suatu ketika nanti Allah nyampaikan harta dan anakmu tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa' wala banun. Suatu hari ketika itu mal, harta-hartamu yang kamu cari itu dulu, anak-anakmu la yanfa'. Tidak bermanfaat. Illa, kecuali man atallah biqalbin salim. Hati yang selamai. Jadi makanya hati-hati. Mencari harta itu ada aturannya. Hadirin,
kalau umur cik pertanggungannya. Umurmu 70 tahun, kama. Tapi kalau harta dua. Min aina iktasabahu wa inna anfaqahu. Dari ma didapat, kama di pegunuan. Nah, muka belakang tu. Dari ma didapat itu halal atau tidak? Kama di pegunuan itu baik atau tidak cara penggunaannya? Manfaatnya. Rumah, baca ronyo. Awak jadian sebagai laluk saja untuk makan saya, atau layado nilai-nilai religius agama di dalamnya. Ini kan ada hanya sebagai tempat laluk saja. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kapan nanti? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang Allah sampaikan, anak itu adalah sebagai musuh. Hadirin, anak adalah sebagai musuh. Atau gabun, ayat yang ke-14, surah yang ke-64, Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Bahwa sesungguhnya, hai orang-orang yang beriman, harta-hartamu, anak-anakmu, istri-istrimu itu adalah adun, musuh. Banyak sekarang orang tua yang bermusuhan dengan anak. Bahkan yang sedihnya sampai membunuh orang gaeknya. Membunuh. Tapi jangan salahkan anak dulu. Proses pendidikan. Kalau ada anak melawan kawak, orang gaek, kembali tinjau. Salah orang tua dalam mendidik. Tidak ada lain daripada itu. Karena orang tua itu adalah contoh, tauladan. Bagi siapa? Bagi anak-anak. Awak rajin ke surau, lah dibawa anak. Rajin sholat, lah dibawa anak. Lah dibawa istri. Itu caranya. Jadi kalau ada anak itu melawan sama orang tua, tinggi bahasanya dari orang tua, menghakimi orang tuanya, ribut masalah harta warisan, itu proses pendidikan yang tidak baik dalam rumah tangga. Kembali ke sana. Kenapa itu proses? Nyo ada input, ada proses, ada output. Nah gitu. Jadi anak itu diproses dengan baik, baru insya Allah hasilnya akan baik. Kalau tidak baik, baru serahkan kepada Allah. Itu hukum sunatullah itu. Awak, tugas awak, usaha dulu. Kayak Nabi Nuh. Beliau udah berusaha. Nak, datanglah kamari, naik ke kapah ayah kau. Jangan ikut orang kapih itu. Ndak. Ambo kamu manjik ke puncak gunung dah. Kecil anak mati dalam kekufuran. Tapi anak tetap usaha dulu. Lama meninggal anak didoakan juga. Itu usaha tu. Ditegur sama Allah, itu bukan anakmu. Itu masalah hidayah itu. Jadi anak, istri, harta adalah musuh apabila tidak dikelola, dimanfaatkan, tidak dididik anak dan istri kita dengan cara yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Yang terakhir, yaitunya anak itu sebagai ujian dan cobaan bagi kita. Atau Ghabun, ayat yang ke-15-nya. Surah yang ke-64, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, kemudian anak-anakmu adalah fitnah atau ujian bagimu. Banyak manusia yang bukan khilaf itu, yang sesat gara-gara harta. Kadang-kadang dek harta orang gaiknya sampai ke meja hijau, meja hukum, sampai bunuh membunuh. Dek gara-gara harta. Dulu elo konco palangkin, rancak bakawan, ukhuwah silaturahmi, kuat, hebat. Dek gara-gara ke harta, kongsi itu pecah hadinya. Kenapa sebab? Tidak berpandai-pandai dengan harta itu. Dia adalah fitnah. Maka oleh sebab itu, pergunakanlah harta itu sebaik-baiknya pada jalan yang Allah ridho. Didiklah anak dan keluarga kita itu, istri-istri kita itu dengan cara yang Allah ridho, agar semua tidak menjadi masalah kita nanti di hadapan Allah. Karena Allah sampaikan, pelihara dirimu. Awak dulu.
dan keluargamu. Baru keluarga. Sia keluarga tu anak dan istri. Nyo kadang-kadang ada laki-laki kok seorang bapak-bapak kok senang, nyaman, bahagia istrinya keluar membuka aurat. Tu suaminya yang pertama diseret ke neraka tu. Itu namanya dayus. Hati-hati itu. Dayus. Atau anak perempuannya, anak gadisnya, keluar kuliah, pai kama, pai sekolah, membuka aurat, senang, nyaman. Bahkan bawa lian lo bagai pakaian itu untuk membuka aurat tu. Itu namanya dayus. Manusia dayus itu kata Rasul, jangankan masuk surga, baunya surga saja tak dapat. Bau surga. Dayus itu membiarkan kemaksiatan merajalela dalam rumah tangganya. Baik anak, istrinya, dan keluarga yang lainnya. Makanya kita yang sudah berkeluarga, tanggung jawab itu selalu jangan lepas berdasarkan aturan Allah dan Rasul. Karena tantangan anak-anak awak kini sangat luar biasa. Narkoba, balap liar. Informasi terakhir kemarin itu narkoba itu di Sumatera Barat, Indonesia ini peringkat bukan ke-6 lagi, ke-4 lagi. LGBT sudah 18.000 lebih. Kan sangat ngeri itu. Sasarannya anak-anak muda awak. Umur 5 balai, kadang sampai umur 4 balai bagai. Hati-hati. Semuanya itu kembalikan. Kuatkan 3 rumah insya Allah. Rumah tangga, rumah ibadah, dan rumah sekolah. Cari sekolah yang betul-betul mendidik anak, cucu, dan generasi kita selalu selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab. La'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esoknya, yaitunya hari akhirat. Dan selalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr 59:18. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Rabbi hablana ya Allah minas sabirin. Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuhum wasi'an wa kulluhum dhakiyan wa qulubuhum kathiran nafi'an wa jasaduhum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dina ya Allah qawmana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Falastin wal Gaza wa Iran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan
wa itaidul qurban fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa billahi akbar.